Salam, selamat pagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang sama dikasihi Tuhan. Renungan harian Toraja kembali menyapa kita edisi Rabu 3 April tahun 2024. Kasih dan damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk berdoa dan mengucapkan syukur atas begitu besar kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah merawat kami, menjaga kami dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun juga. Sertai kami dalam melalui hari ini agar kiranya kami boleh bersukacita menjalani hari kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau berikan kami hikmat agar boleh mengerti arti perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Dengan penekanan pada ayatnya yang kelima dan keenam. Firman Tuhan berkata, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bacaan kita hari ini mengambil tema kebangkitan yang mengubahkan. Dalam bahasa Toraja, kamalimbangunan tu me popembali. Pikiran dan perasaan adalah dua hal yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Ada tipe orang yang melakukan sesuatu cenderung didominasi oleh pikirannya, sementara itu ada juga orang yang lebih didominasi perasaannya ketika mengambil suatu sikap atau tindakan. Para perempuan yang pergi ke kubur itu tampak bahwa tindakan mereka lebih dimotivasi oleh perasaan, yaitu perasaan kasih hendak meminyaki mayat Yesus. Sedikit pun tiada pengharapan dan iman bahwa Yesus akan bangkit. Harapan mereka hilang sebab pahlawan, Mesias, dan guru mereka telah tiada dengan kematian yang sangat tragis di kayu salib. Walaupun sebelumnya Yesus Kristus sudah beberapa kali menyampaikan tentang kebangkitannya, perjumpaan mereka dengan malaikat yang menyampaikan berita kebangkitan Kristus mengubah harapan mereka yang telah runtuh itu dipulihkan oleh Allah. Ketakutan berubah menjadi harapan yang menimbulkan kekuatan dan perubahan cara hidup. Sebelumnya mereka melangkah ke kubur dengan segala ketidakpastian, kini berubah menjadi berlari cepat-cepat dan memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Kehidupan kita sering seperti para perempuan tersebut. Ada satu situasi tertentu kita merasakan kehilangan kekuatan untuk melangkah ke depan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa apapun situasi yang menimpa hidup, tetaplah melangkah dengan dorongan kasih. Tidak soal berapa besarnya kasih itu, yang penting ia tidak mati. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Manakala kita telah mengalami karya kebangkitan Kristus, langkah kita akan menjadi ringan apabila kita memang menghayati petunjuk-petunjuk Allah kepada kita. Maka kita akan dimampukan menjadi saksi melalui hidup kita dalam kata dan tindakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita dengan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami bersyukur karena sungguh luar biasa kasih-Mu yang terus memberi kami kekuatan, bahkan mengubahkan hidup kami, sehingga hidup ini dapat kami jalani dengan baik. Banyak hal yang membuat kami kokoh dalam segala yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi
melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang baru saja kami peringati. Kami dikuatkan dan oleh Roh Kudus kami percaya hidup kami terus diubah, sehingga sekalipun dalam hidup ini banyak hal yang membuat kami sulit, banyak hal yang membuat kami susah, bahkan sering kami kehilangan semangat, sering kami tidak jelas arah, tetapi kebangkitan Kristus sungguh-sungguh memberi kekuatan. Karena itu biarlah berita Paskah boleh terus memberi kami semangat dan yakin terus bahwa di dalam Tuhan kehidupan ini pasti. Seperti yang dialami oleh dua orang kekasih kami yang boleh bertambah usia setahun hari ini, yaitu Bapak Yesua Aji Bramastang dan Ibu Ludia Patiung, bahwa kehidupan mereka pasti dan itu nyata lewat pertambahan usia. Selamat ulang tahun untuk kedua hambamu, berkat-berkat-Mu akan terus mengubahkan hidup mereka. Demikian juga kami ya Tuhan, menjalani hari ini biarlah kami terus berubah ke arah yang lebih baik, bahwa ada hal yang membuat kami khawatir, ada hal yang membuat kami ragu, tetapi kami akan tetap kuat dan kokoh oleh karena firman-Mu, oleh karena kebangkitan kembali putra-Mu itu dari antara orang mati. Dan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh perjuangan anak cucu Engkau karuniakan, dalam rumah tangga, kerinduan membangun rumah tangga bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sudah dewasa, bahkan orang-orang tua kami yang lanjut usia, akan selalu mengalami hal baik. Bahkan kami berdoa memohon kepadamu, mereka yang kami kasihi yang terus berjuang untuk sembuh, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan yang ada di kampung halaman, Tuhan akan terus memberi semangat dan mengubahkan hidup mereka dengan berkat-berkat Tuhan sendiri. Bapa di surga, ya Roh Kudus, tuntun kami untuk menjalani hidup dengan baik, dan kiranya kami juga terus menjadi berkat bagi sesama. Dan kami sungguh-sungguh percaya kebangkitan-Mu, ya Yesus Kristus, memberi kami masa depan yang pasti. Dengarkanlah doa kami ya Bapa. Terimalah kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, dengan firman Tuhan kebangkitan yang mengubahkan kita jalani hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih, demikianlah sapaan firman Tuhan. Terberkatilah kita menjalani hari ini. Selamat.